للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها مشكلة إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوظيفة الأولى الشفقة على المتعلمين ويجريهم مجرى بنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده يقصد إنقاذهم من نار الآخرة وهم من إنقاذ الوالدين ورجهما من نار الدنيا. ولذلك صار حق المسلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية. ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الله إلى الهلاك الدائم إلى آخره. Tugas seorang guru, seorang syekh, seorang muallim, seorang ustadz adalah yang pertama sayang kepada murid-muridnya dan menganggap semuanya adalah anak-anaknya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walid liwaladihi. Kata Nabi, aku ini bagi seorang tua untuk kalian semuanya. Nah, sebagai ulama, sebagai warasatul anbiya juga seharusnya memposisikan yang sama. Tujuan intinya adalah inqazuhum, adalah menyelamatkan mereka. Maka kalau enggak ngaji ditanyain, ayo ngaji kemana aja. Dan sesungguhnya para muallim, para guru posisinya lebih tinggi daripada orang tua kita. Mungkin orang tua kita bisa menyelamatkan kita daripada api dunia. Tong neng jangan main api. Tong neng jangan main api lagi kebakar. Tetapi kalau muallim, kalau guru ingin menyelamatkan kita daripada api neraka, itu bedanya. Inqazuhum min naril akhirah, ingin menyelamatkan kita dengan ajarannya, dengan nasihatnya, dengan petunjuknya, agar kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang mendorong kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Bi ay yaqsuda inqadhahum min naril akhirah. Kenapa kita ngaji? Kenapa menyampaikan ini dan itu? Adalah tujuan untuk menyelamatkan kita semuanya, jangan sampai terbakar dengan di neraka jahanam. Itu intinya itu. Karena tidak ada yang kuat di antara kita, tidak pasti itu tidak akan kuat. Sedangkan itu adalah hak. Kan kalau kita baca talqin, annan nar haqq wa anna na'imal jannata haqq, bahwasanya neraka itu pasti terjadi, neraka surga juga pasti terjadi. Maka diingatinlah umat masih menyempeng dikit, gitu ya, cepat-cepat tobat. Ya,
Kembali lagi, cepet-cepet tobat. Melintir, dilurusin lagi supaya kita bisa bareng-bareng selamat dunia akhirat. Itu tujuannya. Wa hum min nam wa huwa ahammu min inqazil walidain waladahuma min naril ad-dunya. Dan itu jauh lebih penting daripada fungsi orang tua yang hanya ingin menyelamatkan kita daripada api dunia. Saudara, anak-anak cucu kita main korek api di depan buat motor, bensin, pasti kita larang kan? Pasti kita larang. Nah, mu'alim itu mungkin gak dilarang, tetapi dia melarang kalau sudah mendekati kita main-main api neraka, itu mestilah kita berikan pandangan, berikan nasihat. Allah yaqtaribu min zalika, untuk tidak mendekati perbuatan yang menyebabkan kita bisa mendapatkan siksaan di mana neraka. Pasti orang tua, anak kecil main korek api dekat motor dengan pasti dilarang. Takut apa? Kebakar. Begitu. Mualim apabila mulai murid-muridnya, jamaahnya sedikit menyimpang, ya akan dikasih tahu. Jangan. Walidzalik sara haqqul muallimi a'zaman min haqqil walidain. Untuk itu maka fungsi seorang muallim, seorang guru, seorang syekh jauh lebih besar daripada orang tua kita. Orang tua kita ya wajib kita syukuri, wajib kita wajib apa. Tetapi muallim adalah yang terus berupaya memberikan pandangan, memberikan nasihat, memberikan ujangan, memberikan tausiah kepada umat untuk menghindar daripada perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada kecelakaan dunia akhirat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Secara doa, juga secara sikap, secara perjalanan kita. Fa'innal walid sababul wujud al-hadir. Sesungguhnya orang tua yang menyebabkan kita ada di dunia, bukan yang menciptakan kita. Menyebabkan adanya kita di dalam dunia dan dalam kehidupan yang pasti akan sirna. Sedangkan kita adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk abadi. Kita Allah Ta'ala ciptakan untuk makhluk yang abadi. Kita sudah jadi manusia, tidak akan pernah jadi kambing, tidak pernah akan jadi kunyuk, dan terus akan jadi manusia. Dari dunia sekarang ini sampai ke akhirat. Kalau di akhirat beda, kita ini berbeda usia, 60, ada yang 70, ada yang 20, ada yang 30. Tapi di akhirat semuanya sama. Dalam ukuran 30 sampai 35. Ngkong kita yang udah ke 8 pun umurnya sama. Udah nggak ada lagi yang tua. Ibu kita, nenek-nenek kita umurnya antara 19, 18, 19 tahun. Semuanya. Di akhirat itu semuanya begitu, nggak ada aki-aki lagi. Ya Allah, aki-aki. Enggak, aki-aki mau hidup di dunia. Di sana nggak ada udah. Di akhirat laki-laki antara 30 35, perempuan antara 18 sampai 19 tahun. Semuanya masih ting-ting. Maka nggak usah mikirin bidadari. Bini kita aja jadi muda lagi, jadi cakep lagi. Iya, bini kita jadi cakep lah. Bini kita udah pada kisut juga, apa? Nah, muda lagi. Iya, ibu-ibu. Nanti kalau masuk surga, umur ibu itu antara 18 sampai 15 sampai 19 tahun. Artinya baru keluar SMA. Ukurannya pada itu. Jangan minta ya Allah kawinkan saya kepada bidadari. Enggak usah. Bini aja kok kecakapan udah. Wal muallimu sababul hayatil baqiyah. Sedangkan guru, seorang muallim, seorang kiai adalah menjadi penyebab bagi kehidupan nan abadi. Kita ini akan hidup
untuk selama-lamanya. Yang terjadi adalah intiqal min dari dunia ila daril akhirah. Yang terjadi adalah kita hanya pindah, transmigrasi dari dunia ini yang nyata ini kepada dunia yang nyata namun tidak bisa dideteksi, akhirat yang belum ketahuan tapi segalanya nyata. Dunia nggak bisa, besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Besok aja, ntar malam aja apa yang terjadi kita nggak tahu. Nyata hidup dunia tapi semuanya semu. Akhirat belum kita ketahui bagaimana, tapi semuanya gambarannya nyata. Brengsek, masuk neraka, dibakar, wah, habis-habisan, kan begitu. Jadi semuanya, kehidupan akhirat adalah alam nyata, tapi kehidupan dunia nyata, tapi semuanya tidak ketahuan. Nggak tahu, termalam tadi nggak tahu, besok kita masih ada apa nggak tahu besok dapat rezeki atau semuanya itu Allah Ta'ala gelapin. Walaula al-muallim lansaqa ma hasala min jihatil ab ila al-halaki daim. Kalau tidak ada guru, mungkin saja berapa banyak orang tua yang anaknya tidak dididik agama, tidak sholat, wah sudah sama dengan anak Jack Peang kalau begitu mah. Ya, semuanya ini ya, yang pertama adalah hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua tentunya jasa daripada nabi kita, dan ketiga jasa daripada para pewaris nabi yang mengarahkan kita. Dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang memang umat Islamnya terbanyak. Artinya paling banyak dunia ini yang berselawat kepada Nabi di Indonesia. Itu udah pasti. Karena paling banyak. Jadi di Saudi Arabia ini cuma 30 juta. Se-Bandung cuma se-Jawa Barat. Gitu kan? Di Mesir taruhlah 80 gitu kan. Masih jauh. Paling banyak itu di kita. Paling banyak berselawat, maka paling aman. Di Indonesia paling aman daripada lihat di Suriah, lihat di Irak, lihat di Afghanistan, enggak ada. Yang paling kenapa? Paling banyak orang beristighfar, paling banyak orang berselawat, paling banyak maka paling tenang zuriat Rasulullah atau daripada anak cucunya Nabi kita SAW, paling tenang itu hidup di Indonesia. Orang masyarakatnya cintai, jadi mana-mana. Oh ya kagak. Wa innamal muallimu wal mufidu lil hayatil ukhrawiyah ad-daimah. Muallim adalah yang memberikan ujangan, memberikan tausiah untuk setiap saat kita ingat pada kehidupan yang abadi. Karena kehidupan ini kita akan terhenti. Iya, saya udah 66, ya entah berapa hari lagi, gitu kan, akan selesai tugas hidup dunia, ya akan pergi ke negeri akhirat. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila dar fa yahabbazan naqlatu wan na'imu sarmadu. Gitu. Hanya saja Allah Ta'ala ciptakan kita untuk abadi, yang terjadi adalah pindah tempat saja. Kita juga. Cuman kalau sudah di akhirat kembali muda lagi. Muda lagi di antara umur 30 tahun. Sedang gagahnya, sedang matang-matangnya. Bininya baru 18 atau 19 tahun. Ya udah, nggak usah biarin dah jelek-jeleknya di dunia, mau punya bini nggak apa-apa dah. Yang dasar penakut soalnya. Itu nggak apa-apa. Yang penting di akhirat. Dapat jatah orang yang masuk surga itu 70 bidadari. Setiap mukmin yang masuk surga dapat jatah bidadari 70. Nggak usah khawatir. Bini kita juga udah kagak cemburu di sana mah. Walau di sini mah bukan main, sama tukang gorengan aja dicemburu. Allah Rabbi. Kalau perempuan dunia mah, perempuan akhirat aja deh kita mau. Yang mau perempuan akhirat. Ini muallima ulumil akhirati au ulumid dunya ala qasdil akhirah. Yang saya maksud di sini, kata Imam Ghazali, adalah yang mengajarkan tentang ilmu akhirat. Ingat akhirat.
Bangun tidur baca doa, mau tidur berdoa, mau kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi keluar rumah baca doa, mau setar motor bismillah dan lain sebagainya, senantiasa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makan, kebangetan lapar, kebangetan apa lupa bismillah. Habis makan kagak baca doa. Iya, apa bedanya sama kambing? Itu ya. Mestilah kita segala hal la amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa aqta. Setiap apa saja dalam urusan kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu adalah enggak berkah. Apa aja kita mau pegang, apa saja kita mau kerja apa, bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma ta'limu ala qasdi dunia bahwa ahlakun wa ihlakun na'udzubillah. Adapun mengajarkan untuk tujuan duniawi dan atau bahwa halakun, maka itu adalah kecelakaan. Saudara, hidup kita ini apakah untuk dunia atau untuk akhirat, itu bisa dites pada setiap seseorang, setiap kita. Apakah hidup kita ini mengarah kepada kehidupan akhirat atau dunia? Nah, ini kita bisa diarahkan. Bisa ditanya seseorang dan bisa ngaku. Gimana? Datang tetamu kepada kita, orang kaya, bawa mobil, bawa tentengan atau apa, itu Pak, bawa order dan lain sebagainya. Ya pasti kita akan welcome, ahlan wa sahlan dan sebagainya. Datang nenek-nenek minta. Minta. Yang mana yang kita hormatin? Lah yang kaya lah. Artinya hidup kita ini masih didorong oleh keduniaan. Seharusnya adalah yang ini. Itu baru artinya hidup ini kita ini adalah untuk akhirat. Lari jalan kotak amal. Ada 100.000, ada 50.000, ada 25.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Udah lecek banget 2.000-nya juga. Jalan. Ya kali kalau yang segini yang 100.000 kali ada sih cuma satu. Yang 50.000 apa satu. Tapi yang banyak kan yang 2.000 yang udah lecek. Itu artinya memang tanda kita bahwasanya hidup masih memikirkan dunia bukan untuk akhirat. Seharusnya itulah yang yang kita utamakan. Masih semuanya kita sama, saya juga begitu. Terkadang-kadang doang ya Allah, kasih orang itu lagi kelihatannya lapar dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kita masih mengharapkan tetamu yang bawain duit, yang tamu yang bawain apa. Tapi kalau datang tetamu yang minta, itu masih jauh sama kita. Tandanya kehidupan kita masih urusan dunia. Belum. Saudara, Al-Imam Hasan dan Husain, cucunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah perjalanan dari Madinah ke Mekah, kelaparan. Cari-cari makan ya kagak ada udah. Akhirnya ketemu nenek-nenek. Ketemu nenek-nenek ada punya kambing. Diperesinlah susu kambing. Akhirnya namanya orang berdua, orang bertiga enggak cukup. Dirayu itu nenek-nenek. Apa katanya? Potong aja nek, katanya kambingnya, nanti saya ganti. Saya ini orang-orang Quraisy. Sudah. Saya tidak akan lupa kepada nenek-nenek ini. Ya udah. Jalanlah bertahun-tahun, akhirnya nenek-nenek ini kesusahan, pergilah ke Madinah. Dilihatin sama Sayyidina Hasan Husain, ini orangnya, ini nenek-nenek yang dulu kita kelaparan. Ya udah. Nenek nggak kenal saya, kagak katanya. Siapa katanya kamu? Ya sudah, saya kenal sama nenek. Dulu saya yang pernah datang, udah kagak ingat tuh nenek-nenek. Dikasih 1.000 kambing. Dikasih 1.000 kambing. Saya terima kasih sama Nabi, kasih 1.000 kambing bawa pulang. Terus dibilang kepada pembantunya, bilangin katanya Sayyidina Husain bahwa nenek-nenek yang dulu ngasih motongin kambingnya datang ke Madinah, dikasih lagi 1.000, pulang bawa 2.000 kambing.
Begitulah apa namanya cucunya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar mah 1000 kambing dikasih sebagai jalan balas jasa. Karena pernah kelaparan dikasih. Bagaimana apa namanya kita bisa menyontoh yang semacam itu? Bangsa ahlu bait aja, para habaib aja juga nggak ada yang sampai begitu. Nah, wa kama anna haqqa abna'ir rajul al-wahid ayyatahabu wa yata'awanu 'alal maqasid. Maka untuk itu kita nih semuanya supaya apa namanya saling berkait, maka salinglah mengingatkan di antara kita. Kata yang wah ulama di sana kagak ngaji mana ya? Dopir ada nggak dopir? Hah? Ada. Iya, ingetin ya ini supaya apa ya ta'awanu. Artinya saling mengingatkan supaya kita semuanya selamat daripada malapetaka dunia atau daripada godaan-godaan yang menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu al-wazifatu tsaniyah wallahu subhanahu wa ta'ala